Nah, amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan? Mari kita bahas di keputaran kali ini. Pantengin terus dan jangan pergi kemana-mana. Stay tune sampai akhir acara. Oke? Untuk membawakan materi tentang amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan, Umi akan panggilkan materi yang spektakuler yang membahas tentang ahli-ahli dalam sejarah. Nah, selain dalam ahli sejarah, dia juga tahu tentang ahli-ahli dalam melakukan amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kepada Umi Saibah, Umi persilahkan. Oke, assalamualaikum Umi Saibah, gimana kabarnya Mi? Waalaikumsalam, kabarnya baik. Ya boleh Mi disapa-sapa dulu anak-anak kita yang di rumah Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat biru? Semoga kabar kita baik saja ya. Dan bulan ini menjadi bulan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang itu pun di rumah puasanya pun semakin banyak amalan-amalan lain ya. Iya. Jadi bulan Ramadan ini kan kita itu harus memperbanyak-banyak namanya amalan ya kan Mi. Iya. Jadi amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada saat bulan Ramadan ini? Iya nih. Jadi kan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lainnya. Oke nih, jadi amalan apa saja? Kenapa harus kita membuat amalan-amalan sunnah? Yang pertama itu kalau amalan sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti amalan wajib nih. Salah satunya bersahur, salah satunya tarawih, salah satunya tadarus, dan banyak lagi. Nah, misalnya kita memperlama sahur, itu yang kedua sholat tarawih, yang ketiga tadarus Al-Quran, yang keempat menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, salah satunya menghibah, mengadu domba, ngomong yang nggak bagus, atau banyak lain-lainnya lagi. Jadi Mi, misalnya kan, Misalnya lagi memperbanyak doa. jadi kan Mi, ini kan tadi ada yang disebutkan di situ untuk memperlama sahur ya kan. Nah, jadi kita tuh sahur tuh, jadi bangunnya itu harus nunggu 15 menit lagi mau azan itu baru kita bangun baru sahur, atau gimana caranya untuk memperlama sahur itu? Iya. Tapi kan istilahnya lebih bagus kan memang katanya sunahnya itu sahurnya itu di sebelum detik-detik mau imsak gitu ya kan. Iya. Cuman kan yang namanya kita misalnya mamanya di rumah kan belum lagi masaknya lagi buat lagi segala macam kan nggak mungkin detik-detik mau imsak di situ mau masak di situ mau ini kan nggak sempat waktunya gitu kan. Jadi nih kebanyakan orang itu jarang pada dari sahur, contohnya ala udahlah nanti nggak terbangun sahurnya tengah malam aja jam 10 gitu, padahal berkah sahur itu sangat banyak nih, makanya kita disunahkan untuk berlama sahur dan mempercepat berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa. Oh, jadi buka puasa itu harus cepat-cepat Iya nih. Jadi kalau jam 12 sekarang ini boleh buka puasa? Enggak ada, jangan Bapak pernah azan kita, ya? kita lagi di jalan, tapi kita tunggu dulu sampai kita pulang ke rumah, udah habis isya baru kita buka. Tapi kita bisa berhenti dulu di masjid atau di mana untuk kita berbuka puasa. Kita menyegerakan untuk berbuka puasa itu salah satu amalan sunnah yang pahalanya sama dengan amalan wajib. Oh gitu. Terus kan nih tadi ada juga Umi sebutkan bahwa saya di bulan puasa itu kita nggak boleh menggibah ya kan? Iya, Kita sebenarnya ngomong gitu kan? Enggak, di bulan puasa juga memang nggak boleh menggibah. Tapi agar kita bisa menjaga puasa kita dengan baik, pahala kita sempurna, maka kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Salah satunya menggibah, mengadu domba. Yang menggibah itu kan menceritakan teman kita atau menceritakan saudara kita, sama saja kita memakan bangkai saudara kita sendiri gitu nih. Jadi otomatis tuh Mi, gimana tuh? Itu puasanya batal atau memang tetap puasa atau gimana sih yang waktu dia menggibah itu? Iya nih, udah jelas gitu kan. Yang kita benar-benar saja belum tentu puasa kita diterima, apalagi kita sudah menggibah. Ya jelas pasti puasa kita batal. Jadi kita puasa itu hanya menahan haus dan lapar. Oh, jadi puasanya tuh nggak batal ya Mi? Cuman dia nggak dapat pahala puasanya. Iya. Oh gitu. Jadi ini nih untuk kita kan para akhwat tuh kan sering dapat yang namanya itu halangan ya kan. Jadi kan kita tuh puasanya tuh nggak full gitu kan. Jadi gimana caranya supaya kita itu walaupun kita tidak berpuasa tapi kita bisa dapat pahala seperti orang yang berpuasa gitu. Iya. Yang pertama yaitu kita memberi sedekah kepada orang yang berpuasa. Contohnya kita masak sesuatu di rumah, yang kita kasih lah tetangga kita, jangan kita yang makan sendiri. Itu salah satunya
dan mengkondisikan kita adalah diri kita, bukan orang lain. Yang tahu sakitnya kita adalah diri kita, bukan orang lain. Jadi bagaimana cara kita melawan hawa nafsu? Melawan hawa nafsu ya. Iya, melawan hawa nafsu. Maka dari itu memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak meningkatkan keimanan. Salah satunya di bulan puasa. Jadi ini pertanyaannya yang misalnya kan, kalau udah habis berpuasa kita boleh berbuat ini lagi, Bermaksiat lagi. berdosa Ya, kita lagi. itu udah belajar dari bulan Ramadan, kita sudah memperbaiki di bulan Ramadan. Seharusnya kita istiqomah sampai bulan-bulan atau sampai tahun-tahun berikutnya. Iya, karena kan kita setelah bulan Ramadan ini kan kita kembali dalam keadaan suci gitu kan. Ya. Masa kita udah suci terus kita kotori lagi diri kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang Iya. merusak diri kita itu ya. Satu lagi, Umi sering kali dengar katanya anak-anak Umi, anak Jabar Nur itu asmara suku ya. Iya. Asku itu sebenarnya baik kalau kita gunakan dengan hal yang baik. Salah satunya untuk berolahraga. Kenapa? Karena tidak baik tidur setelah subuh. Maka kita lakukan asbu asmara subuh. Tapi bukan untuk dekat sama perempuan. Ada juga nih kan awatnya ya kan, asbu ya kan. Ya, orang itu bukan olahraga tapi berjumpa sama laki-laki Iya. gitu ya kan. Itu bukan asbu lagi namanya. Iya, itu cinlok kalau kasih namanya ya. Jadi manfaatkanlah asbu tadi dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Bermanfaat. Sebetulnya asbu ini baik digunakan ya supaya kita tuh nggak tidur setelah sholat subuh ya kan. Iya. Cuman anak-anak ini salah mengartikan, bahwasanya subuh itu bisa main mercon, bisa mengganggu orang yang lagi lewat di jalan pakai suara petasannya. Sebenarnya itu kan merusak ibadah puasanya dan membahayakan diri sendiri gitu. Lebih baik nih tadarusan di rumah, tadarusan di masjid, dan menyelesaikan hafalannya gitu. Kan anak-anak ini hafalannya banyak, ya udah murojaah aja gitu. Ya sudah, tambah lagi baca Al-Qur'annya sampai khatam. Kita kalau misalnya berbuat suatu kebaikan, akan di dalam hati kita ini menjadi tenang. Tapi kalau ketika kita berbuat tidak baik, maka selalu gelisah gitu. Salah satunya ya untuk menenangkan hati kita itu apa? Kita mengulang hafalan kita dan kita terus membaca Al-Quran. Dan satu lagi, di bulan Ramadan ini jangan ada kata-kata yang menyakiti hati orang tua. Banyak kali tuh nih, kadang beli dulu ini, malas aku mak, pokoknya aku lemas. Bukan bermalas-malasan di bulan Ramadan. Justru di bulan Ramadan itu bagaimana cara kita untuk membantu orang tua kita, bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Itu ya. Ini kan khususnya untuk anak-anak Umi. Malah bulan Ramadan ini kan malah semakin mendekatkan kita sama orang tua kita ya kan. Sama Bantu Allah. orang tua buat sahur, buat berbuka. Bukan berarti karena puasa jadi malas untuk bergerak ya kan. Betul itu. Oke, jadi anak-anak Umi di rumah. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari keputiran kali ini itu banyak sebetulnya amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, jadi jauhilah semua perbuatan yang merusak pahala puasa kamu dan dekatilah dan perbanyaklah hal-hal yang membuat banyak pahala kamu seperti berzikir, bersedekah, dan seperti yang bisa tadi bilang sahurnya tadi itu agak dilamakan sedikit. Bukan berarti waktu azan sahur tidak, bukan berarti begitu, cuman agak dilamakan sedikit. Kemudian segeralah dalam berbuka. Waktu azan udah berbunyi azan, maka langsunglah untuk berbuka, jangan dilama-lamakan gitu kan. Kalau misalnya sahur dilama-lamakan dapat pahala ya kan nih. Tapi kalau buka dilama-lamakan malah dapat pahalanya gitu ya. Jadi sampai sini dulu ya kan nih keputiran kita kali ini. Tetap pantengin terus channel Janur Biru yang kemungkinan minggu depannya lagi akan ada materi-materi yang akan mengisi puasa kamu, materi-materi yang sangat bermanfaat. Makanya pantengin terus, catat di buku